Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, kita beringat merdeka bangsa, merdeka tahunnya untuk merdeka. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh yeah. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku. Selamat pagi, shalom semuanya. Saya hari ini melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Hari ini di hari Kartini, tadi pagi saya lihat anak-anak sekolah minggu mulai datang dengan baju adat dari berbagai daerah. Itu semua boleh menjadi kita walaupun kita berbeda-beda, setiap suku, bangsa, dan ras apapun itu, tapi di dalam Tuhan kita tetap satu. Ada amin saudara-saudara, haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Yesus. Kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah roh kami semakin menyala-nyala bersama dengan Engkau Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami mau tolak segala apapun yang akan menghalangi kami. Kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat hari ini Tuhan, hanya kuasa-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, persiapkanlah hati kami yang terbaik untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi Yesus. Kami mau bersorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
hebat Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat buat setiap kami, Yesus. Kami mau terus meninggikan nama-Mu dalam hidup kami. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our Boleh kasih tos ke samping kanan kirinya, beri senyuman yang terbaik, katakan, ayo kita lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi bersama.
pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau ikuti Yesus. Kami mau tetap melangkah mengikuti langkah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari baik yang Engkau berikan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, mengucap syukur Tuhan. Dan pagi ini Bapa, ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung Tuhan. Karena kami punya waktu untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Mungkin banyak orang di luar sana yang tidak bisa seperti kami Tuhan. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka. Tapi Tuhan, marilah Roh Kudus bekerja bagi mereka. Supaya di hari Minggu mereka sediakan waktu untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, di pagi yang hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Bahkan kami bawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan juga kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan. Tuhan, terima kasih Bapak. Ketika Engkau memilih mereka untuk menuntun kami, membentuk kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan. Kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan. Kami berdampak bagi orang yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami bersepakat bersatu hati mengangkat tangan kami. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu selalu memenuhi akan kehidupan mereka dimanapun mereka ditempatkan oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan. Tuhan, dampingi mereka terus di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan tak berikan bagi mereka Bapa. Kami percaya walaupun itu sangat berat, ada tantangan, ada suka dan duka, tapi kami percaya Engkau melangkah bersama-sama dengan mereka. Berbicaralah bagi mereka Tuhan, apa yang mereka mau lakukan untuk pelayanan mereka. Tuhan, banyak sekali kebutuhan yang mereka butuhkan untuk pelayanan mereka, untuk keluarga mereka. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah cukupkan itu bagi mereka. Bapa di surga, di pagi yang indah ini juga kami bawa seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Semua itu terbuka di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selesaikan satu persatu dengan cara-Mu dan waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Bapa, kalau sampai saat ini Engkau masih memberkati kami. Apa yang kami perlukan seluruh jemaat GBI Gunung Padang, kami berkelimpahan Tuhan. Bahkan kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, kami berdoa bagi ibadah KID yang sedang berlangsung. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi anak-anak ini Tuhan. Engkau pakai mereka Bapa, anak-anak ini Tuhan. Mulut mereka Engkau pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah seiring pertumbuhan umur mereka, mereka juga tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati generasi kami Tuhan, berkati anak-anak muda kami Bapa. Hari-hari ini penuhi mereka dengan api-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak muda yang takut akan Engkau. Anak muda yang berlari mencari akan hadirat-Mu. Jangan tinggalkan mereka Bapa. Tuhan Roh Kudus mengontrol mereka. Jangan sampai mereka tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini Bapa. Tetapi biarlah mereka tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan mereka saat ini, mungkin ada yang masih dalam bangku pendidikan, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi majelis jemaat GBI Gunung Padang Tuhan. Biarlah hari-hari ini Bapa kami dikuatkan, apa yang sudah
programkan bisa berjalan dengan lancar Bapak. Amin, Tuhan tolong kami berunity dan kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi yang indah ini juga kami berdoa bagi panitia kecil pembangunan gereja. Tuhan Yesus, biaya yang cukup besar mereka butuhkan. Tapi Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Kami percaya, kami sudah terima Bapak. Dan semua itu berjalan tepat, selesai pada waktumu. Tuhan, Engkau mengirimkan banyak orang-orang untuk menjadi donatur Tuhan. Supaya pembangunan gereja ini, pembangunan bait Allah ini Tuhan bisa berjalan. Dan kami bisa memakai gedung ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengirimkan banyak orang. 18 kecamatan di Purbalingga kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rebut jiwa-jiwa yang mengeluh mengenal Engkau. Untuk datang bersama-sama di tempat ini. Untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Dan kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya Engkau ada bagi bangsa dan juga kota kami. Mazmur 23 terjadi bagi bangsa dan kota kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh gembala pembina kami Tuhan. Biarlah kami terfokus, kami menangkap dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami bawa di pagi hari ini. Engkau memberkati itu dan jadilah persembahan ini Tuhan untuk perkembangan misi-Mu di gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni kami, segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kasih-Mu yang melayakan setiap kami di tempat ini Yesus. Terima kasih telah ada di setiap musim dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
bersyukur untuk waktu ini Tuhan, untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Biar kami dituntun, biar kami dibimbing, biar kami diarahkan. Supaya kami tidak keluar dari rel firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Roh Kudus, kuasai hati, pikiran kami, masalah kami, sakit kami, supaya semuanya itu tidak menghalangi kami untuk kami mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan ini, mari Engkau berdaulat penuh. Segala roh yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Ambil alihlah Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengar dan lakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar dan lakukan firman, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Baik, pagi hari ini shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala pembina kita. Supaya kita tahu bahwa kita ini dituntun sedemikian rupa untuk kita dipersiapkan dengan segala sesuatu yang hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri dengan segala banyak ajaran-ajaran sesat hari-hari ini. Silakan. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui.
Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah. Itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu.
Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicoba iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita, bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi, bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hyper grace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, "Semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati, hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah.
Kita harus mendeklarasikan kemenangan kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya la 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 bara 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 bara. Oh la 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 bara 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 bara. Oh ya la 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 bara kana maya la bara 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 bara. Oh la la bara 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 bara. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atas-Mu. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan di hadapan-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima. Terima. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa mendapatkan firman Tuhan dari Gembala Pembina kita. Kita dituntun sedemikian rupa untuk mengikut Tuhan secara radikal. Amin. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran sesat, tetapi kita bersyukur kita masih dituntun di dalam kebenaran. Oleh sebab itu biarlah hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayo hari-hari ini jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh dengan Tuhan. Terlalu dekat bukan berarti kita tidak boleh setia dengan Tuhan, tetapi justru hari-hari ini kita jangan sombong rohani dengan segala apa yang kita
bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di era Pentakosta ketiga ini, untuk bangkit dan jadi teranglah, ada 2 hal yang Tuhan inginkan yang akan terjadi dalam hidup kita, bahwa akan terjadi baptisan api secara tiba-tiba, penuaian jiwa terbesar terakhir di akhir zaman, dan gereja kita siap untuk menuai itu. Amin. Dan sebentar lagi kita akan berpindah ke gudang sebelah dan kita akan terus melihat bagaimana Tuhan bergerak di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di GBI Purbalingga ini. Dan kedua, ayo kita akan mendeklarasikan terus kemenangan dari Tuhan dengan 3 saat Tuhan Yesus dicobai itu. Kita akan melihat bahwa, ingat bahwa hidup di dunia ini paling penting orang berkata secara jasmani, tapi kita harus seimbang secara jasmani dan secara rohani. Kemudian jangan mencobai kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan yang terakhir adalah ingat, penguasa dunia ini sudah diserahkan iblis dan dia bisa memberikan apa saja kepada orang yang mau menyembahnya. Tipu daya iblis itu akan menguasai kita dan kita harus pegang bahwa kita harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, seperti wanita. Biar kita tetap setia di dalam Tuhan dan hari-hari ini kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau
pagi hari ini Tuhan, yang Tuhan sudah sampaikan lewat gembala pembina kami. Kami sedang dituntun sedemikian rupa Tuhan, supaya kami terus bangkit dan jadi teranglah. Oleh sebab itu mari Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami, supaya saat kami menghadapi semua tantangan masalah yang ada dalam hidup kami tidak gampang putus asa, kami tidak gampang lemah, kami tidak gampang tinggalkan pelayanan, kami tidak gampang tinggalkan Tuhan. Bapa, Engkau tahu setiap kami yang hadir pagi hari ini. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara yang engkau sedang bergumul, engkau yang sakit, engkau yang saat ini sedang rindu jawaban Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Yes, Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melepaskan engkau dari genggaman tangan. Yes. Asal kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa pagi ini Tuhan, kami berdoa setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara kepada kami pagi ini. Beracara Tuhan Engkau pagi ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Lakukan Tuhan, lakukan Tuhan, lakukan Tuhan, lakukan Tuhan. Yes, 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 yes. Terima kasih Bapa, Engkau lawat kami, Engkau tahu kami, Engkau tahu tetesan air mata kami, Engkau tahu pergumulan kami, dan saat ini kami membawanya di hadapan Engkau. Dan kami percaya Bapa, biar kami hidup seturut kehendak-Mu. Kami lalu percaya Engkau Allah yang membimbing kami adalah Allah yang sempurna, Allah yang senantiasa ada pada kami. Mari Bapa, kuatkan, teguhkan kami. Terima kasih. Biarlah kebenaran-Mu yang sudah kami dengar tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Terus termeterai di hidup kami. Manakala kami mulai sakit, manakala kami mulai lemah, manakala kami mulai Tuhan kecewa. Tetapi biarlah itu terus termeterai untuk kami ingat bahwa Engkau Allah yang hidup itu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Biarlah kasih kemurahan-Mu akan terus melingkupi kami, akan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Aktivitas kami sepanjang hari ini ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih, kembalikan kami di hari-hari berikutnya untuk kami terus bersemangat mencari Tuhan dengan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pagi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bapa di surga akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dan jemput kita di awan-awan yang permai dalam kemuliaan. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan haleluya.